melanjutkan tutorial yang lalu, di mana untuk part 1 kita menghitung diskon produk mengikuti masa berlaku diskon. Jadi untuk yang lalu kondisinya adalah seperti ini. Saya perbesar dulu. Jadi ada barang, harga beli. Jadi diskonnya ini berdasarkan periode yang tetap untuk semua barang. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika satu barang punya beberapa diskon atau punya beberapa harga? Jadi ini saya listnya seperti ini. Satu barang punya beberapa harga. Jadi barang ini karena diskonnya macam-macam, otomatis harganya macam-macam juga. Jadi ini saya ambil diskonnya yang berbeda. Jadi kalau seandainya ini berupa barang, penerapannya nanti formulanya sama ya. Kemudian data, saya gunakan data yang lalu. Di sini untuk data ini sudah seperti yang lalu, saya hanya jelaskan untuk penerapannya satu barang beberapa harga. Karena di sini yang acuan referensinya ada 2, tanggal, barang. Jadi tanggal barang ada 2, diskonnya berapa. Kita mau mencari diskonnya. Otomatis karena ini ada 2, kita cari barang dulu. Barang ini tabel diskonnya berapa. Jadi kita pakai query, karena nanti kita pakai VLOOKUP. VLOOKUP ini dasarnya acuannya tanggal dahulu. Kita mau cari tanggal, dari acuannya tanggal, diskonnya berapa. Tapi kan tidak diketahui ini canvas rem atau pelek atau apa. Kita cari untuk data array dulu, barang, untuk barang tanggal diskonnya berapa. Kita kembali ke sel di log sheet debit. Kita misalnya di sini kita cari query-nya dahulu. Query. Kemudian kita cari datanya dari list 2. Data ini ada di barang, tanggal, diskon, kebetulan semuanya ya. Kita ada di list AC. Kemudian kita select. Kalau mana kita butuhnya tanggal, harus huruf besar ya, karena ini case sensitif. B, C, kolom B, C, di mana kolom A sama dengan kita memakai acuan tadi ada di kolom B2. Jadi kalau di B sini ada barang ada di kolom B2. Nah ini karena kita keluar rumusnya jadi hilang ya. Jadi ini ada di kolom B2, penulisannya yang benar adalah ini, kurungnya kenapa jadi double, ini saya hapus supaya tidak membingungkan. Penulisannya apabila kita menggunakan kolom A, maka ini harus ada di dalam petik tunggal. Terus jangan lupa select ini harus ada tanda petik tutupnya. Nah, di dalam petik tunggal ini, kalau kita mau mengkaitkan acuan sel reference, salah satu sel sebagai referensi, maka kita harus petik 2.
di dalam petik ganda ini kita berikan dan. Baru kita masukkan acuan selnya B2, maaf ini case sensitif harus huruf besar. B2 ini udah tutup. Kemudian jangan lupa kita headernya ada satu ada berapa, kita enter. Nah ini muncul tanggal diskon, kita cocokkan dengan listnya. Apakah tanggal diskon tadi kita pakai acuan yang pertama? Kebetulan di DB2 ini B2 adalah kanvas rem. Kanvas rem adalah 7, 7,5, 10, 11, 13 dan seterusnya. Sama, kita cek dahulu. 7, 7,5, 10, 11, 13, 15, 17. Seandainya ini adalah pelek. Coba kita cek dulu pelek. Pelek mulainya dari 5, 7,5, 10, 12, 15. 5, 7,5, 10, 12, 15, 18, 20 ya. Jadi udah cocok sampai 20. Di sini kita baru, ini agak kebesaran ya, jadi layarnya kurang. Nah ini biar kelihatan, ini saya perkecil dulu. Bagaimana dengan diskonnya? Nah ini rumus ini kita copy dulu. Mungkin teman-teman paham, supaya paham. Satu ini menghitung satu header dimasukkan. Jadi tampil ada tanggal, ada diskon, tampil di array-nya. Kita mau rumus VLOOKUP. VLOOKUP itu apa sih rumusnya? Adalah acuan selnya mana nih? Kita cari tanggal. Tanggal. Ringnya mana? Ringnya yang tadi array. Kita belum copy, kita koma dulu. Kemudian isinya kan array, tanggal, dan diskon. Ada di kolom keberapa? Kolom kedua. Kalau tanggal tidak bisa pakai false. Dia diisi 1. Seperti ini. Kalau seperti ini pasti masih error karena kita belum memasukkan array-nya. Kita copy dari sini. Kita copy, Ctrl C, kita keluar, kita isikan di sini. Jadi buat rumus inti dulu, baru kita masukkan rumus panjangnya. Kita enter. Pelek 5%. Tanggalnya 18 Januari. Bagaimana kalau kanvas rem? 7%. Bagaimana misalnya ini saya ganti, kita mau ambil yang 13%. Misalnya berarti berapa nih? Misalnya 12 September. 12 September. Ini 11 September. 13% ya. Jadi udah betul. Ini saya undo biar kembali. Ini udah terisi 7%. Kalau di Excel biasanya kan kita cuman klik-klik 2 kali, copy. Hasilnya seperti ini. Kita cek setelah hasilnya tercopy apakah data ini sudah benar, rumusnya sudah sesuai yang kita harapkan. Kita ambil sampel saja. Misalnya Agustus, footstep Kevin Sukabumi ini 8%, 29 Agustus. Footstep berapa tadi?
29 Agustus. Footstep 29 Agustus ada di antara ini 8% ya. Jadi ini benar. Atau sekarang kita cari knalpot yang di atas 1 April sampai Juni. Knalpot ini aja. Knalpot 28 Juli. Knalpot 28 Juli berarti 9%. Berarti benar ya rekan-rekan ya. Jadi ini caranya bisa pakai VLOOKUP atau memakai index match. Untuk index match ini saya hapus dulu rumusnya tadi. Jadi ini saya Ctrl Shift N, saya delete. Loh, kok masih ada? Oh ya, ini harusnya ini ke bawah. Saya hapus. Tadi startnya tidak dari atas. Bagaimana penggunaan indeks? Sebelum kita masuk ke indeks ini nanti indeks kemudian adalah hasilnya kolom mana? Kolom diskon. Kemudian yang keduanya dicocokkan dengan kolom tanggal. Jadi sama kalau ini tadi rumusnya query list AC select BC. Nah, kalau di VLOOKUP ini masih tergabung seperti ini. Nanti kalau di indeks kita pecah-pecah. Ini copy dahulu ya, teman-teman ya, kita copy. Kemudian kita rumusnya indeks kurung buka. Nanti kita mengacunya pada sel A2. Jadi kita hasilnya nanti adalah diskon. Kita copy, query. Diskon ini ada di C. Kita hapus C, B-nya. Kemudian koma. Kita mau match kecocokannya antara A2. Kita mau cocokkan dengan tanggal. Tanggal ada tadi, kita paste lagi. Ada di B. Di sini ya teman-teman, kita delete lagi, ada di B. Kemudian karena ini tanggal, jadi harus koma 1 kurung tutup. Enter. 7% hasilnya. Kita cek. Kita klik 2 kali. Rumusnya jalan. Nah, kita cek lagi. 4 April kanvas rem. 4 April kanvas rem. Diskonnya adalah 10. Cocok. Kita sampel yang bawah. 11 Desember masih kanvas, atau kita coba yang ini ya. 19 Desember knalpot. 19 Desember knalpot ini ada di sini 11%. Jadi cocok ya. Bedanya tadi penerapannya ada di sini ya, rekan-rekan ya. Oke. Oh, untuk yang di sini tinggal dilanjut. Untuk harga barunya jadi berapa? Diskon sudah mengikuti ini. Jadi harga barunya adalah ya harga beli dikali 100% dikurangi diskonnya. Kemudian kita mau ini reformula, tinggal tambah G.
dikali H2H. Ctrl Shift N. Enter. Jadi ini hasilnya. Kemudian untuk jumlahnya berapa, kuantiti dan kali harga baru. Jadi kuantitinya beli 13 dikali harga baru 930. Kemudian kita mau array formula seperti biasa, kita tambahkan sampai I, Ctrl Shift Enter, Enter. Selesai. Untuk penjelasannya sampai di sini. Silakan dicoba. Terima kasih.